Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdian. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10121093. Oke, di sini saya akan memaparkan suatu materi yang dimana materi ini telah di-share oleh Bapak dosen Bapak Indra Wibowo pada mata kuliah komunikasi bisnis. Dan di sini saya akan memaparkan kembali sepengetahuan saya tentang komunikasi bisnis itu apa, komunikasi bisnis internal itu apa, dan komunikasi bisnis eksternal itu apa. Mari kita langsung aja ke video intinya. Oke, sebelum kita masuk untuk membahas tentang komunikasi bisnis, saya akan memberikan suatu gambaran terlebih dahulu mengenai komunikasi itu apa gitu. Komunikasi itu ya, kayak di kehidupan sehari-hari, pasti kita semua akan beraktivitas melakukan suatu komunikasi, entah itu bersama keluarga, ya, teman, maupun masyarakat di sekitar kita gitu. Komunikasi itu bukan perihal tentang ucapan sama ucapan, tetapi ada berbagai media gitu untuk memberikan suatu informasi bahwa ide kita tuh kayak gini loh. Terus kita ditransfer tuh ke orang lain yang mempunyai media tersebut. Semacam sekarang kan banyak ya media-media yang mendukung hal-hal tersebut, semacam Gmail ya. Terus ada aplikasi WhatsApp kayak gitu, sosial media yang kayak gitulah ya, yang memberikan kemudahan dalam proses informasi atau transfer informasi dalam waktu yang sangat cepat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi bisnis itu apa. Komunikasi bisnis ini adalah pertukaran pesan atau informasi antara individu atau organisasi dalam lingkungan bisnis. Tujuan utama dari komunikasi bisnis ini adalah untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, seperti mengkoordinasikan kegiatan, membangun hubungan dengan pelanggan, mengembangkan strategi bisnis, atau mempromosikan produk atau layanan. Komunikasi bisnis ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, teman-teman ya, termasuk percakapan langsung, pertemuan, surat elektronik, pesan instan, telepon, presentasi, dan laporan tertulis. Komunikasi bisnis juga dapat terjadi secara internal antara karyawan atau secara eksternal antara organisasi dengan pihak lain seperti pelanggan, pemasok, atau investor. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan tentunya lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan kolaborasi antar departemen, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghasilkan inovasi baru. Oke, dalam komunikasi bisnis tersebut, di dalamnya ada komunikasi bisnis internal dan ada komunikasi bisnis eksternal. Di sini saya akan memberikan suatu gambaran mengenai komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis eksternal. Oke, baik. Di sini apa sih komunikasi bisnis internal itu ya? Komunikasi bisnis internal ini adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara berbagai anggota organisasi atau karyawan dalam lingkungan perusahaan, teman-teman. Jadi, ruang lingkupnya itu suatu perusahaan atau ya di sekitaran kayak gitu. Tujuan dari komunikasi bisnis internal ini adalah untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara berbagai departemen atau tim dalam perusahaan, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi bisnis internal ini melibatkan berbagai bentuk seperti pertemuan tatap muka ya, email, pesan instan, video conference, memo, dan papan pengumuman. Informasi yang disampaikan meliputi kebijakan perusahaan, laporan kinerja, arahan tugas, proyek baru, dan lain sebagainya, teman-teman. Ketika komunikasi bisnis internal berjalan dengan lancar, maka karyawan memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk bekerja, saling terhubung, dan saling mendukung satu sama lain, serta mampu mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikannya secara kolaboratif. Selain itu ya teman-teman, komunikasi bisnis internal juga yang efektif ini juga dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas
karyawan, teman-teman. Selanjutnya di sini ada berbagai strategi-strategi dalam komunikasi bisnis internal. Untuk apa? Ya, untuk menunjang dalam proses komunikasi bisnis internal di suatu perusahaan, yaitu ruang lingkupnya organisasi, teman-teman. Oke, apa saja sih strategi-strateginya? Yuk, langsung aja kita bahas, teman-teman. Di sini, untuk strategi komunikasi bisnis internal ini sangat penting, teman-teman, untuk membantu memperkuat hubungan antara karyawan dan organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan suatu bisnis, teman-teman. Beberapa strategi komunikasi bisnis internal ini yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi antara lain ya. Pertama, ada rapat rutin, teman-teman. Tentunya dalam rapat rutin ini adalah cara yang paling umum untuk memperkuat komunikasi internal. Melalui rapat, pimpinan dan karyawan dapat saling berbagi informasi, memperjelas tujuan strategi bisnis, dan menyelesaikan setiap ada masalah. Selanjutnya yang kedua ada email dan surat kabar perusahaan. Email dan surat kabar perusahaan juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi bisnis internal ini, teman-teman. Email dan surat kabar ini dapat menyampaikan informasi tentang pengumuman penting, perubahan kebijakan, prestasi perusahaan, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang ketiga ada konseling ya. Konseling ini cara untuk menyelesaikan masalah antara karyawan dan organisasi. Konseling ini dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan juga memperkuat hubungan antara karyawan dan pimpinan. Dan selanjutnya yang keempat ada program pelatihan ya. Program pelatihan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan karyawan dan memperkuat hubungan antara karyawan dan organisasi, teman-teman. Melalui program pelatihan ini, karyawan dapat memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan kemampuan kerja ya. Yang selanjutnya yang kelima ada sistem komunikasi online, teman-teman. Sistem komunikasi online seperti pesan instan dan forum diskusi juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi bisnis internal. Dengan menggunakan sistem ini, karyawan dapat dengan mudah berikan informasi atau berbagi informasi, ide, dan pengalaman bekerja. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi kinerja. Ya, evaluasi kinerja ini dapat membantu karyawan memahami seberapa baik mereka bekerja dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Evaluasi kinerja ini juga dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada rapat kelompok kecil, teman-teman. Rapat kelompok kecil ini adalah cara yang bagus untuk membahas masalah dan ide-ide baru dalam kelompok kecil. Karyawan dapat berdiskusi dan berbagi pendapat mereka dengan lebih terbuka dan intim, tentunya, teman-teman ya. Dengan menggunakan strategi-strategi komunikasi bisnis internal ini, organisasi dapat memperkuat hubungan antara karyawan dan organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis tersebut, teman-teman. Oke, baik, di sini ada berbagai alat untuk menunjang komunikasi bisnis internal ini agar tercapai dan sukses dijalankan di suatu perusahaan. Yang pertama ada email ya. Yang kedua ada instant messaging ya, seperti WhatsApp, Slack, dan Microsoft Teams, bro. Yang ketiga ada intranet ya. Biasanya intranet ini hanya bisa diakses oleh karyawan yang bekerja di perusahaan terkait ya. Yang selanjutnya ada video conferencing ya, seperti Zoom, Meet, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan yang kelima tentunya meeting. Meskipun teknologi ini telah memungkinkan komunikasi bisnis internal menjadi lebih mudah dan efisien, tetap ada manfaat dari bertemu secara langsung, teman-teman, dengan rekan kerja. Pertemuan tatap muka ini dapat membantu dalam membangun hubungan, menghilangkan kebingungan, dan memastikan pemahaman yang tepat. Jadi tidak ada miskomunikasi dalam suatu komunikasi bisnis, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada komunikasi bisnis eksternal. Menurut saya, komunikasi bisnis eksternal ini adalah merujuk pada proses komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan gitu, seperti pelanggan, mitra bisnis, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum biasanya, teman-teman. Tujuannya apa sih gitu? Ya, untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak luar perusahaan gitu, serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Ada beberapa contoh komunikasi bisnis eksternal, meliputi yang pertama ada komunikasi dengan pelanggan ya.
Biasanya kayak gitu. Perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui iklan, teman-teman, media sosial, surat kabar, brosur, dan email, teman-teman. Hal ini bertujuan ya untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan serta memberikan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan terhadap masyarakat, teman-teman. Komunikasi dengan investor contohnya ya. Di sini ada perusahaan dapat berkomunikasi dengan investor melalui laporan keuangan, teman-teman, pertemuan pemegang saham, dan laporan tahunan. Ya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan, prospek masa depan, dan mengundang investasi. Selanjutnya ada komunikasi dengan pemerintah gitu ya. Perusahaan dapat berkomunikasi dengan pemerintah melalui proposal ya, permohonan izin, pertemuan dengan pejabat pemerintah, dan surat menyurat biasanya, teman-teman. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah serta memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, teman-teman. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan media. Biasanya perusahaan dapat berkomunikasi dengan media melalui siaran pers, wawancara, dan konferensi pers, teman-teman. Ya, tujuannya untuk memperkuat citra dan reputasi perusahaan serta memberikan informasi mengenai produk dan layanan perusahaan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada alat penunjang untuk melakukan komunikasi bisnis eksternal. Di sini saya akan paparkan satu persatu ya. Komunikasi bisnis eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat umum ya. Adapun untuk alat-alatnya untuk melakukan komunikasi bisnis eksternal, yang pertama yaitu email ya. Email adalah salah satu alat komunikasi bisnis eksternal yang paling umum dan efektif. Dengan email, perusahaan dapat mengirim pesan atau informasi kepada pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis dengan cepat dan tentunya mudah ya. Selanjutnya ada melalui media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk atau layanan, dan membangun citra merek. Dan selanjutnya ada telepon ya. Telepon tetap menjadi alat penting dalam komunikasi bisnis eksternal. Dengan telepon, perusahaan dapat melakukan panggilan suara atau video untuk berbicara langsung dengan pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis, teman-teman. Selanjutnya ada video konferensi ya. Video konferensi memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang berada di lokasi yang berbeda secara real time, teman-teman, mengurangi biaya perjalanan tentunya. Selanjutnya ada melalui surat, teman-teman. Meskipun lebih lambat dari email, surat tetap menjadi alat komunikasi bisnis eksternal yang efektif, terutama untuk komunikasi formal seperti undangan atau surat tawaran, teman-teman. Dan selanjutnya biasanya pakai website, teman-teman. Perusahaan dapat digunakan untuk menginformasikan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis tentang produk atau layanan, kebijakan perusahaan, dan informasi tersebut yang di-share melalui website perusahaan. Selanjutnya ada aplikasi seluler. Aplikasi seluler dapat digunakan untuk memberikan layanan pelanggan atau untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Dan selanjutnya ada pengiriman pesan instan. Aplikasi pengiriman pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau Line dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis secara cepat dan mudah. Kombinasi dari beberapa alat tersebut dapat membantu perusahaan dalam melakukan komunikasi bisnis eksternal yang efektif dan tentunya lebih efisien. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi komunikasi bisnis yang di dalamnya ada komunikasi bisnis internal dan ada komunikasi bisnis eksternal. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya Ferdi Herdian, sampai jumpa di lain waktu. See you again.